saya, Mas Toto, untuk melanjutkan serial pengajian kebangsaan, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Bapak Ibu, sahabat terkasih dimanapun Anda berada, kita akan kembali melakukan pengajian serial kebangsaan. Kali ini kita akan masih mengulang terkait isu sengkarut tempat ibadah atau pendirian rumah ibadah. Kita kembali dibuat miris, bahkan terkadang jengkel karena kasus seperti yang terjadi di Cikarang, Jawa Barat kembali terjadi di Jonggol, Jawa Barat. Alasan Ketua RT melarang pelaksanaan ibadah kebaktian mingguan di Jonggol adalah karena utamanya tidak ada izin, yang kedua bahwa orang yang akan melaksanakan kebaktian di lokasi setempat bukan warga dari RT dimaksud. Pertanyaannya adalah, apakah Pak RW atau mungkin Pak Lurah tidak membaca peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 sebagaimana sering saya sebut? Atau jangan-jangan Forum Kerukunan Umat Beragama setempat tidak mensosialisasikan kepada warganya? Saya menduga mungkin ini tidak akan tersampaikan karena alasan teknis anggaran, tidak punya dana untuk mensosialisasikan peraturan bersama itu. Terkait dengan isu bahwa yang akan melaksanakan ibadah tidak semuanya berasal dari RT setempat, mestinya kalau Pak RT membaca peraturan itu sudah terjawab di ayat 3 pasal 13 yang menyatakan bahwa terkait dengan kebutuhan nyata akan tempat ibadah sesuai dengan komposisi itu tidak harus berada pada satu RT. Bahkan skup wilayahnya bisa meliputi 2 RT, 1 kelurahan, bahkan mungkin 1 kecamatan. Jadi tidak ada alasan kalau melarang ibadah karena bukan dari RT setempat. Mestinya bisa dalam satu skop kecamatan atau kelurahan dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian persoalan lain adalah terkait dengan syarat 90 orang yang akan melakukan ibadah atau meminta izin membangun rumah ibadah. Itu juga persoalannya bukan harus satu RT yang akan meminta izin. Sepanjang ada kebutuhan dalam skop kelurahan bahkan kecamatan, itu bisa diakomodir sepanjang tempatnya atau bangunannya layak atau bahkan tersedia tanah yang secara legal dimiliki oleh jamaah tertentu. Nah, hal lain misalnya perlu kita jelaskan di sini, seandainya syarat poin A pasal 14 umat agama tertentu sudah terpenuhi tapi terkendala pada syarat yang 60 orang itu, maka dijelaskan pada ayat berikutnya menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan tempat ibadah. Jadi sekali lagi, jika syarat yang 90 orang itu belum terpenuhi atau bahkan yang 90 terpenuhi tetapi yang 60 tidak terpenuhi, maka sekali lagi pemerintah daerah wajib memfasilitasi tempat ibadah untuk umat tertentu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kebudayaan. Lalu pada pasal berikutnya dijelaskan terkait dengan bangunan sementara yang bukan rumah ibadah. Syarat yang penting dilakukan oleh yang hendak melaksanakan ibadah di tempat sementara yang bukan rumah ibadah itu harus meminta izin kepada pemerintah daerah setempat, dan kemudian pemerintah daerah harus mengizinkan sepanjang lagi-lagi bangunannya layak pakai dan tidak bertentangan dengan public safety atau keselamatan publik dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, alasan tidak ada izin, alasan tidak bukan warga setempat, tidak ada alasan lagi karena peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu pemerintah wajib menyediakan. Bapak Ibu sahabat terkasih, ini barangkali bisa menjadi panduan buat kita semuanya dan menjadi penting kita mensosialisasikan peraturan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu.